Halo anak-anak, selamat datang kembali di dalam kelas ekonomi. Masih bersama saya Mr. Tito. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Kalian perhatikan dan saksikan baik-baik penjelasan saya ini ya. Karena penjelasan saya mengenai materi produksi sebagai kegiatan ekonomi sangat bermanfaat untuk kalian. Yuk, kita saksikan sama-sama pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di dalam proses produksi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan input atau faktor produksi, yang kedua tahapan proses, dan yang ketiga adalah tahapan output. Input adalah segala sesuatu yang akan diolah. Proses merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input, dan output adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Itulah pengertian dari produksi. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang B, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang C, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Yang D, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang E, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Yang F, memenuhi pasar internasional. Yang G, mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, yang H, yaitu meningkatkan kemakmuran. Itulah tujuan dari kegiatan produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Tentunya dalam mencapai tujuan itu, kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk, baik barang atau jasa. Faktor produksi terdiri dari yang pertama, faktor produksi asli, meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah faktor produksi turunan, meliputi modal dan kewirausahaan. Modal atau capital, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Sedangkan kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi, sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Nah, contoh di samping adalah contoh dari faktor-faktor produksi. Di dalam produksi hasil pertanian membutuhkan capital berupa mesin, lalu kemudian labor, petani, entrepreneur, hasil pemikiran petani, dan tanah. Bahasan selanjutnya adalah mengenai proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Pengertian lain tentang proses produksi adalah urutan pengolahan dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Ada 2 macam proses produksi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses produksi kontinu atau terus-menerus. Dan yang kedua, proses produksi intermittent atau berselingan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai pada submateri yang kedua, yaitu perilaku produsen. Setelah kita membahas mengenai berbagai kegiatan produksi, mulai dari pengertian kegiatan produksi, tujuan produksi, hingga faktor produksi, sekarang kita akan membahas mengenai perilaku produsen. Yuk, kita lihat sama-sama pembahasan mengenai perilaku produsen. Nah, anak-anak, pertama kita akan membahas mengenai fungsi produksi atau persamaan produksi. Apakah yang dimaksud dengan fungsi produksi? Amatilah bahwa dalam kegiatan produksi menyangkut 2 persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling memengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksi, berapa faktor-faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut.
Kuantitas adalah fungsi dari capital, labor, resources, dan teknologi. Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa output merupakan fungsi dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang dimaksudkan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Produksi sepatu itu membutuhkan kulit, lem, mesin, kain, dan tenaga kerja. Hingga jadilah output jadi berupa sepatu jadi. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum lebih yang makin berkurang atau The Law of Diminishing Returns oleh David Ricardo. Proses produksi dapat diartikan sebagai proses urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam usaha untuk menghasilkan barang maupun jasa. Agar proses produksi mencapai titik optimum, maka diperlukan adanya peningkatan produktivitas dengan jalan menambah faktor-faktor produksi. Akan tetapi, menurut David Ricardo, penambahan faktor produksi tidak selalu dapat memberikan hasil yang sebanding, seperti yang digambarkan dalam hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau The Law of Diminishing Returns, yang berbunyi, dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding, atau dengan kata lain tambahan hasil lama-kelamaan akan menurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum David Ricardo ini dalam sebuah contoh. Sebidang tanah yang diolah satu tenaga kerja dan satuan modal lainnya menghasilkan 10 kuintal beras. Selanjutnya kalian bisa lihat tabel ya. Ketika pekerja berjumlah 1, hasil totalnya 10 dan produksi marginalnya 10. Lalu ketika pekerja ditambah 1 lagi menjadi 2, hasil totalnya 21. Namun produksi marginalnya adalah 11. 11 diperoleh dari 21 dikurangi 10. Lalu ketika pekerjanya ditambah 1 lagi menjadi 3, hasil totalnya 34 dan produksi marginalnya 13. 13 ini diperoleh dari 34 dikurangi 21. Nah, ketika pekerjaan ditambah 1 lagi menjadi 4, hasil totalnya 42. Namun produksi marginalnya berkurang menjadi 8. 8 ini diperoleh dari 42 kurangi 34. Nah, ketika jumlah pekerja 4 inilah ditemukan hukum yang disebut oleh David Ricardo. Tabel di atas menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja dari 2 hingga penambahan 3 memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Pada penambahan tenaga kerja dari 4 sampai selanjutnya mulai mengalami penurunan dan hukum penambahan hasil yang makin menurun berlaku pada penambahan tenaga kerja keempat. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan kurva yang menggambarkan hubungan antara satuan tenaga kerja dan modal dengan tambahan hasil. Nah, kita akan melanjutkan teori mengenai The Law of Diminishing Returns oleh David Ricardo. Perhatikan kurva di samping ya. Kurva di samping adalah kurva The Law of Diminishing Returns, di mana sumbu X-nya adalah pekerja dan sumbu Y-nya adalah hasil total atau total product. Jika penambahan tenaga kerja sudah memberikan tambahan hasil yang menurun, sebaiknya perluasan produksi dengan menambah tenaga kerja dihentikan. Perluasan produksi dilakukan dengan cara lain, seperti penggunaan teknologi di bidang pertanian menggunakan bibit unggul dan pemupukan. Dengan cara demikian, penambahan faktor produksi akan mempertahankan peningkatan jumlah produksi. Dengan demikian, hukum tambahan hasil yang menurun tidak lagi berlaku. Itulah teori lanjutan mengenai The Law of Diminishing Returns karya David Ricardo. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah faktor produksi dengan 2 input variabel. Yang akan kita bahas yaitu adalah kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya yaitu tenaga kerja yang biasa disimbolkan dengan L atau labor dan modal yang biasa disimbolkan dengan K atau kapital. Nah, lalu anak-anak, ciri-ciri dari kurva isoquant adalah yang pertama mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan, kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isoquant tidak berpotongan dengan isoquant yang lain. Yang keempat, isoquant cembung ke titik origin. Dan yang kelima, isoquant yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Dan terjadi sebaliknya.
Nah, anak-anak, di samping itu adalah contoh dari kurva Isoquant ya. Titik A, titik B, dan titik C itu menunjukkan kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Hanya saja kombinasi K dan L-nya yang berbeda. Kalau di titik A, K-nya lebih banyak dan L-nya lebih sedikit. Kalau di titik C, K-nya lebih sedikit, L-nya lebih banyak. Kalau di B atau di titik B, K dan L itu proporsional, tapi ABC itu menghasilkan tingkat produksi yang sama. Masih dengan materi faktor produksi dengan dua input variabel, sekarang kita akan membahas kurva Isokos. Kurva Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Jika kurva Isoquant bersinggungan dengan kurva Isokos, maka akan terjadi keseimbangan produsen. Titik singgung kurva Isoquant dengan kurva Isokos disebut dengan LCC atau Least Cost Combination. Sekarang kalian perhatikan baik-baik kurva di samping ya. Kurva tersebut adalah kurva Isokos dan Isoquant. Kurva Isokos itu adalah kurva yang berbentuk garis lurus. Sedangkan kurva Isoquant adalah kurva yang berbentuk cumbung ke origin. Nah, titik A dan titik C itu bukanlah titik optimum. Sedangkan titik B adalah titik optimum, di mana Isokos itu bersinggungan dengan Isoquant. Kombinasi optimal itu ada di capital 1 dan L1. Nah, titik B inilah titik yang diharapkan oleh setiap produsen di dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Lalu kita akan membahas mengenai bidang dan tahapan produksi. Yang pertama yaitu pembagian produksi. Produksi dapat digolongkan dalam 5 bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekstraktif. Artinya, setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung. Contoh produksi bidang ekstraktif antara lain pertambangan, perikanan laut, berburu, dan menebang hutan. Yang kedua adalah bidang agraris. Artinya, setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contoh produksi bidang agraris antara lain pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Yang ketiga adalah bidang industri. Artinya, setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contoh produksi bidang industri antara lain perakitan, pertekstilan, ukir-ukiran, dan kerajinan. Yang keempat adalah bidang perdagangan. Artinya, setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Contoh produksi bidang perdagangan antara lain perdagangan regional, perdagangan nasional, dan perdagangan internasional. Yang kelima adalah bidang jasa. Artinya, setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produksi bidang jasa antara lain perbankan, asuransi, pengangkutan, jasa, hukum, hotel, dan sebagainya. Itulah pembahasan mengenai pembagian produksi anak-anak. Lalu yang B adalah tahapan produksi. Lapangan produksi dapat digolongkan menjadi 3 sektor produksi atau 3 tahapan produksi berikut ini. Yang pertama adalah sektor produksi primer, meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Yang kedua, sektor produksi sekunder, meliputi bidang industri dan bidang perdagangan. Dan yang ketiga adalah sektor produksi tersier, meliputi bidang jasa atau pelayanan. Itulah penjelasan mengenai tahapan produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produktivitas produksi. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Yang kedua, intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Dan yang keempat, rasionalisasi, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitas optimal. Itulah pembahasan mengenai produktivitas produksi.
Selanjutnya, kita akan membahas upaya rasionalisasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanisasi, yaitu dilakukan dengan mengganti alat-alat produksi dengan mesin-mesin atau alat-alat yang serba modern. Yang kedua, standarisasi, yaitu dilakukan dengan membuat suatu standar atau ukuran dalam hal mutu, bentuk, ukuran, dan lain-lain terhadap suatu produk tertentu. Yang ketiga adalah spesialisasi atau pembagian kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya, atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah the right man on the right place. Itulah upaya rasionalisasi yang dapat ditempuh dalam produktivitas produksi. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu mengenai kurva kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve atau biasa disebut dengan PPC. Dalam ekonomi, kurva kemungkinan produksi adalah grafik atau kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dapat dihasilkan. Contoh, suatu negara memproduksi dua jenis barang, yaitu barang X sebagai barang konsumsi dan barang Y sebagai barang modal. Jumlah total maksimum yang dapat diproduksi sebagai barang modal adalah sebesar 1000 unit. Pilihan kombinasi maksimum yang dapat dipilih akan tampak pada gambar di samping. Dari gambar tersebut, sepanjang kurva PPC, jumlah produksi maksimum yaitu sebesar 1000 unit dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, jika suatu negara memilih kombinasi di titik A, artinya ia memilih kombinasi maksimum 1000 unit yang terdiri atas 300 unit barang Y dan barang X sebanyak 700 unit. Yang B atau kedua, jika ia memilih kombinasi di titik B, berarti ia memilih kombinasi maksimum yang terdiri atas barang Y sebesar 100 unit dan barang X sebesar 900 unit. Atau sepanjang garis PPC, kombinasi maksimumnya 1000 unit. Yang C, menggeser kurva PPC ke kanan, menjauhi sumbu nol. Berarti perekonomian mengalami pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi apabila pertumbuhan ekonomi diukur dengan jumlah hasil produksi. Nah, anak-anak, yang perlu diingat adalah titik A dan titik B itu hasil output yang dihasilkan sama, yaitu 1000 unit. Hanya kombinasi dari barang Y dan barang X yang dihasilkan saja yang berbeda kombinasinya. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, saya harap kalian sudah paham ya, karena penjelasan tersebut sudah disertai dengan contoh dan penjelasan yang sangat rinci. Kalau kalian masih belum paham, kalian dapat menanyakannya langsung kepada saya melalui nomor kontak yang tersedia di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.